Hai co-friends, di sini ada soal fisika berkaitan dengan kalor. Jadi untuk yang A ditanyakan berapa banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah 10 gram es. Atau untuk yang A, kita tuliskan dulu masanya itu sama dengan 10 gram. 10 gram itu sama dengan 0,01 kilogram ya. Atau ini sama dengan 10 pangkat minus 2 kilogram. Untuk mengubah es, jadi di sini bentuk awalnya es pada 0 derajat menjadi air pada 50 derajat Celcius. Jadi kalau kita gambarkan diagramnya, ini akan menjadi seperti ini. Misalkan di sini adalah T ya, di sini adalah suhu, dan di sini itu biasanya grafiknya adalah waktu. Misalkan di sini kita tulis 0 derajat Celcius suhunya. Pertama, bentuk zatnya itu adalah es ya. Sehingga untuk menjadi air 50 derajat Celcius, itu dia butuh melebur terlebih dahulu menjadi air, kemudian baru kalornya digunakan untuk menaikkan suhu. Kalau kita gambarkan, di sini proses dari A ke B. Pada saat ini suhu esnya tidak bertambah, tapi es melebur menjadi air. Kemudian setelah seluruhnya melebur menjadi air, maka air ini naik suhunya dari 0 derajat sampai ke 50 derajat Celcius. Atau di sini dari proses B ke C. Suhunya di sini adalah 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kalori yang dibutuhkan untuk proses dari A ke C. Berarti kan ini kita perlu menghitung kalor untuk A ke B ya, ditambah dengan I, B, C. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu bahwa ketika suatu benda diberikan kalor, itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, ketika diberikan kalor, maka fase zatnya akan berubah. Misalkan untuk di sini ya, tadi kan kita mau cari kalor prosesnya dari A ke C. Nah, pada saat dari A ke B, ketika kita memberikan kalor, suhu esnya tidak berubah. Suhunya tetap 0 derajat Celcius, tapi di situ terjadi perubahan fase zat dari es menjadi air, atau dari padat menjadi air. Nah, untuk perubahan fase zat, itu kalor yang dibutuhkan sebesar M, massa dari es, dikali dengan kalor lebur ya. Kemudian untuk B ke C, di B itu esnya sudah menjadi air, sehingga di sini terjadi kenaikan suhu. Dan untuk kenaikan suhu, maka kalor yang dibutuhkan itu massa dikali kalor jenis air, karena bentuknya tadi adalah air, dikali dengan T2 minus T1, atau di sini dikali dengan delta T. Kita masukkan angka-angkanya, massanya itu 10 pangkat minus 2 kg. Kemudian kalor lebur air, karena di sini tidak diberitahu, maka kita harus mencarinya di referensi. Kita simbolkan dengan L. Kalor lebur air itu adalah sebesar 336.000, atau bisa kita tulis sebagai 336 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kemudian kita masukkan ke sini, berarti ini dikali 336 kali 10 pangkat 3 ditambah dengan massanya tadi, tapi yang sudah menjadi air, dia massanya tetap 10 pangkat minus 2 kg. Kalor jenis air atau C air itu silakan dicari, nanti didapatkan bahwa kalor jenis air sebesar 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Seperti di sini kita tuliskan 4,2 kali 10 pangkat 3, delta T-nya itu T akhir dikurang T awal. T akhirnya 50, T awalnya 0. Berarti delta T-nya di sini adalah 50 derajat Celcius. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat 3, itu sama dengan 10 pangkat 1, dan di sini ada 336. Ditambah dengan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3, itu jadinya 10 pangkat 1. 4,2 dikali 10 pangkat 1, itu sama dengan 42. Kemudian 42 dikali dengan 50. Itu hasilnya adalah 2100 Joule ya. Kalau kita jumlahkan, berarti kalori yang dibutuhkan dari proses A ke C itu sama dengan 3.360 ditambah dengan 2.100 Joule. Ini sama dengan 5460, dan satuan itu adalah Joule. Jadi inilah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 10 gram es pada 0 derajat Celcius menjadi air pada 50 derajat Celcius. Kemudian untuk yang pertanyaan yang B, kita kerjakan di slide selanjutnya. Jika sebuah kulkas mendinginkan 200 gram air, berarti masanya 200 gram, atau kalau kita jadikan kilogram itu jadinya 0,2 kilogram. Dari suhu 20 derajat Celcius ke titik beku. Titik beku itu suhunya 0 derajat Celcius. Di sini bisa kita tuliskan T1 itu sama dengan 20 derajat Celcius, dan T2-nya itu sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, kalau kita cari delta T itu kan T akhir dikurang T awal, atau T2 dikurang T1. Berarti 0 dikurang 20 itu nanti jadinya minus 20 derajat Celcius. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa air itu melepas kalor ya, atau nanti kulkasnya itu yang bakal menerima kalor dari air dalam waktu 10 menit. Berarti suhu ini diubah dalam waktu 10 menit.
Pertanyaannya, berapa banyak kalor per menit yang harus diambil dari air? Jadi, kalor itu Q per T ya. T-nya nanti kita cari dalam 1 menit. Untuk Q atau kalor, nah di sini kita lihat bahwa suhunya itu berubah dari 20 derajat Celcius ke titik beku, tapi fasenya tidak berubah. Berarti kalau kita tulis ulang, Q per T, Q-nya itu karena terjadi perubahan suhu, kita bisa menggunakan persamaan M dikali dengan C air, karena cairannya adalah air, dikali dengan delta T, dibagi dengan waktunya tadi 10 menit. Kita masukkan angka-angkanya, masanya tadi 0,2 kg, kalor jenis air itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya tadi kita punya minus 20 derajat Celcius. Minus di situ berarti airnya tadi melepas kalor, sehingga suhunya menjadi turun dari 20 derajat menjadi 0 derajat Celcius. Dibagi dengan waktunya tadi itu adalah 10 menit ya. Kalau kita tulis di sini, kita hitung Q per T itu sama dengan 0,2 dikali 4200 itu jadinya 840. 840 dikali minus 20 itu jadinya minus 16.800. Berarti di sini ada minus 16.800. Satuannya itu adalah joule. Yang di bawah itu ada 10 menit. Jadi kalau kita bagikan, jadinya minus 1680 ya, atau minus 1680 joule per menit. Ingat, minus di sini berarti tadi air melepas kalor ya. Kalau air melepas kalor, berarti yang menyerap kalor itu adalah kulkas. Inilah kalor yang diserap oleh kulkas per menitnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.